Ramadan Wasatun Harazikina Ishaiyah Solatih. Kepada beliau yang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra fadailina tawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rencana yang kita rencanakan. Itu adalah salah satu muwafaqah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah merestui rencana kita sehingga berjalan segala rencana-rencana yang kita rencanakan. Salawat dan salam tidak lupa kita naikkan kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat beliaulah sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa menjadi umat pilihan, umat terbaik dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu. Dan dengan seringnya kita baca salawat kepada beliau akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Sebelumnya yang recek ini, apakah suara terdengar bagus ini top member? Jelas ini sekarang, jelas. Lanjut. Iya baiklah, makin lagi kita akan sedikit muzakarah tentang syarat sah puasa. Makin lagi jangan coba buka kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah. Al-Musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa la fa'ala wal muslimina bi ulum syaihna fi daraini amin. Syurut sihhat shaumi, syarat-syarat sah daripada puasa. Di antaranya idza tawaffarat. Sebelum di antaranya idza tawaffarat hadhihi syurut sihhat shaum wa hiya arba'ah. Kalau terkumpul syarat daripada sahnya puasa, yaitu ada 4 berikut ini, maka sahlah puasa tersebut. Yang pertama al-Islamu, yang pertama adalah beragama Islam. Istaratu ayyakuna musliman jami'an nahari, maka harus Islamnya itu penuh satu hari tersebut. Falau irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu, kalau ada seseorang yang murtad walaupun hanya 1 detik, maka batal puasanya. Jadi agama Islam menjadi syarat sah. Bagaimanapun meleknya orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani ingin berpuasa seperti puasanya agama Islam, maka puasanya tidak sah dikarenakan dia tidak beragama Islam. Itu juga dengan orang yang sempat murtad keluar dari agama Islam walau hanya 1 detik, apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, puasanya tidak sah walaupun dia berniat bagus di sebelum subuhnya. Kemudian yang kedua al-aqlu, memiliki akal. Syaratu ayyakuna aqilan mumayyizan ni'anah. Artinya akalnya itu disyaratkan hendaklah berakal, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jami'an nahar, sepenuh hari, hari subuh sampai maghrib. Falau junna walau wazatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau dia ini orangnya hilang akal, seperti gila, walaupun lazah 1 saat, sebentar saja, 1 menit, batala shaumuhu, batal puasanya. Wala ya'tamu idza lam yatasabbab fihi wala qada alaih. Walaupun orang
Orang itu kalau tidak sengaja menggilakan diri, membuat dirinya jogang, maka dia tidak berdosa. Contoh misalnya dia tidak ada ngapa-ngapain sedang jogang, maka niki jogangnya tidak disengaja. Tapi kalau dia jogangnya itu atau hilang akalnya itu atau mabuknya itu dia sebabkan dia sudah minum minuman khamar sebelum subuh sampai subuhnya, setelah subuh dia masih kelengar, kalau sebentar setelah subuh dia kelengar, maka batal puasanya. Al-ijma'u, adapun orang yang fasayati tafsiru fi mubtilatis shaum, akan datang penjelasannya ketika membahas tentang yang membatalkan puasa. Jadi akal ini menjadi syarat sama dengan Islam, dia harus serta merta full selama berpuasa itu harus akal dan Islam ini berada di diri seseorang. Tidak boleh dia meninggalkan Islam, tidak boleh meninggalkan akal ketika dia sedang berpuasa. Kalau dia hilang Islamnya oleh sebentar, hilang akalnya oleh sebentar, contohnya jogang, lain kalau tidur, hilang akal karena tidur tidak termasuk. Kalau ada orang jogang oleh sebentar, maka batal puasanya, karena berakal adalah bagian dari syarat sah salat, syarat sah daripada puasa. Yang ketiga, an-naqa'u min al-haid wal nifas, suci dari haid dan nifas. Syaratu an yakuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahari, maka disyaratkan seorang perempuan itu suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Hadat fi akhiri lahzatin min an-nahari batala sawmuhu, kalau dia keluar air haidnya, darah haidnya keluar walau sebentar sebelum azan, maka batal puasanya. Sebelum azan maghrib keluar darahnya 1 menit baru azan maghrib, batal puasanya, apalagi dari zuhur, apalagi dari pagi. Jadi kalau tahurat asna'ahu wa lam yusammat laha al-imsak, begitu juga kalau dia bersih di pertengahannya, artinya dari awal dia sudah haid, di pertengahan hari dia suci, maka tidak dihitung dia, walaupun dia tetap disunatkan tidak makan. Orang sudah haid misalnya 6 hari, biasa dia haid 6 hari, berhentinya di zuhur, dia sudah boleh bersuci dari zuhur itu. Sunat hukumnya setelah dia bersuci tidak makan dan minum seperti orang puasa. Dia mendapatkan pahala tetapi tidak dihitung. Dia nanti akan mengqadha'nya. Kita Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is salat, biqada'is shaum la nu'maru biqada'is salah. Kami disuruh mengqada puasa, tidak qada salat ketika haid. Yang keempat, al-ilmu biqaulil waqti batilan lis-shaum. Yang keempat, syarat daripada sahnya puasa adalah mengetahui dengan pasti waktu qabilan lis-shaum datangnya. Jadi tidak boleh kita menerka-nerka, mungkin, enggak boleh. Harus awal Ramadan itu diketahui dengan pasti sesuai dengan pengumuman Menteri Agama kalau di Indonesia. Alama anna al-yawm alladhi yuridu an yasumahu yasihhu fihi as-shawmu, dia ketahui bahwasanya puasa tempatnya berpuasa itu benar adalah puasa yang boleh berpuasa di sana. Lam yakun minal ayyami allati naha 'anil shiyami fiha, bukan termasuk hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jadi ini syarat sah puasa, yaitu syarat sah puasa sunat ataupun puasa wajib. Itu diantara syarat-syarat sah puasa. Otak mimbar. Monitor. Apakah dicukupkan? Jam 6 niki. Artinya masih tinggal 10 menit, betul. Jam 6.00 niku.
tadi 4 syarat daripada sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat adalah mengetahui pasti bahwa harinya berpuasa memang hari yang boleh puasa. Artinya tidak boleh kita soalim atau bagaimana terus hari tasyrik kita berpuasa, tidak boleh, itu sah kita puasanya. Juga dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka kita tidak boleh berpuasa. Walaupun seandainya kita melihat sekali mengkodoknya langsung puasa yang ditinggal, tidak boleh tetap. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membahas syarat-syarat sah daripada puasa, kita membahas syarat wajib daripada puasa. Tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Jadi dengan 4 kriteria itu baru sah orang yang berpuasa akan puasanya. Yang ini adalah syarat wajib. Jadi tidak semua orang yang sah puasanya wajib puasa. Makanya dia cleankan ini antara syarat sah dan syarat wajib. Apa saja syarat-syarat wajib puasa? Idza tawaffarat hadhihi syurut wajib shaum wa hiya khamsatun. Menyatakan bahwa di sini kalau terkumpul 5 syarat ini maka wajiblah seseorang itu berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa maka dia berdosa. Yang pertama al-Islamu fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Syarat wajib daripada seorang wajib puasa itu dia harus beragama Islam. Marmutadu fayajibu alaihi al-qada'u idza raja'a ila islami taghlidan alaihi. Begitu juga orang yang murtad, dia wajib mengqada puasa yang dia tinggalkan selama dia keluar dari agama Islam. Orang Islam, orang murtad itu dihukum sama-sama wajib, tapi dia qada nanti. Orang kafir tidak, karena orang kafir itu tidak Islam. Kalau orang murtad ini orang yang pernah Islam tapi keluar, maka dia sebagai pemberatan bagi dia, taghlidan alaihi, maka diwajibkan dia untuk mengqadha walaupun dia keluar dari agama Islam nanti ketika dia balik ke agama Islam. Yang kedua, taklifu ay yakuna bibalighan aqilan. Kedua, hendaklah seorang itu baru wajib melaksanakan yang namanya puasa, dia harus taklif, yaitu bisa terbebani urusan agama. Apa itu balighan aqilan? Aqil baligh, dia sudah orang yang sudah berumur 15 tahun, mau sudah haid, mau dia sudah mimpi basah atau belum, kalau sudah berumur 15 tahun dia sudah akil, sudah balik, maka wajib puasa. Begitu juga orang yang baru berumur kurang 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, belum 15 tahun tapi dia sudah haid atau keluar air mani, maka wajib dia berpuasa. Amma sabi fajibu ala wali amri ay ya'muru bis-shawmi li 7 sinin. Adapun anak kecil itu orang tuanya yang wajib, bukan anaknya. Tuanya wajib untuk apa? Untuk mengasih tahu, menyuruh anaknya, anakku, hendaklah engkau berpuasa ketika anak itu berumur 7 tahun. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin. Kalau dia sudah berumur 10 tahun sudah disuruh tidak mau, boleh orang tua memukul anaknya in ataqah. Memang anak itu mampu mengemban pukulan tersebut. Jadi anak kecil yang berumur 7 tahun itu orang tuanya yang wajib ngasih tahu dia, silakan anakku puasa. Kalau sudah berumur 7 tahun disuruh, 8 tahun disuruh, 9 tahun disuruh, 10 tahun belum juga mau, faya duribahu, maka dia boleh memukul anak tersebut. Oh, tidak mau puasa. Ini adalah syarat wajib yang kedua. Yang ketiga, al-itaqah ay al-qudrah alaihi, yaitu wajib orang berpuasa itu kalau dia mampu, itu itaqah. Al-itaqah itu takunu hissan wa syar'an, baik itu secara hissi ataupun secara syar'i. Yang dimaksud dengan itaqah mampu secara hissi,
Artinya la yajibu ala syekhi al-harimi wal maridi alladhi la yurja buruhu. Jadi memang karena dia tidak punya uzur yang kayak haid nifas, tetapi karena memang dia kelihatan sudah tua, itu artinya orang itu tokoh secara kemampuan, artinya masih dia keker, masih dia sehat walafiat, ya tokoh secara hissi. Kalau orang yang sudah tua renta, yang sudah apalagi dia akan puasa, kadang kiblat dia lupa, kadang-kadang dia makannya sudah lupa, kadang-kadang dia dikasih tahu ngeyel, kembali kayak anak kecil, maka orang tersebut tidak wajib puasa. Tapi orang tersebut wajib dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Satu hari itu dia tidak puasa, bayar fidyah 1 mud, yaitu 6,7 on, atau kita bulatkan menjadi 7 on, untuk disedekahkan kepada fakir miskin setiap harinya. Misalnya lagi dia tidak puasa, lagi dikeluarkan begitu. Itu yang terbaik, bukan menunggu 30 hari terus setelahnya dibayarkan fidyah, tidak. Tahu orang al-marid la yurja buruhu, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, sakitnya sudah akut sekali, maka orang yang sakit tersebut boleh dia digantikan dengan fidyah oleh keluarganya. Kalau digantikan fidyah, tiba-tiba sakit, maka dia harus mengqadha. Yang kedua adalah syar'an, secara syarak, yaitu mampu secara syarak. Artinya dia memang kelihatan sehat, tetapi dia punya uzur syar'i, yaitu haid nifas. Itu namanya tidak punya itoqah secara syar'an. Orang yang haid dan nifas tidak wajib puasa, kecuali yang haid keluar darahnya darah istihadah, darah penyakit, maka wajib puasa walaupun keluar darahnya. Ini harus hati-hati nih ibu-ibu. Para wanita-wanita darah harus bisa menghitung haidnya. Sampai tidak bisa menghitung haid. Tempat beratnya haid ini kalau itu tidak biasa. Kalau haid biasa sih 7-6 hari itu bagus. Bahaya adalah bagi orang-orang yang tidak biasa haidnya. Contoh, orang ada haid setiap hari cuma 2 jam keluarnya. 2 jam, dia haidnya adalah selama 11 hari, akhirnya dihitung-hitung di total 2 jam. Totalnya 22 jam. Nah, itu belum darah haid namanya. Nah, jadi walaupun dia haid, tidak haid memang harus dia qadha. Tetapi yang jadi masalah, kalau dia bukan darah haid, maka puasa dan sholatnya harus dia qadha. Tempat beratnya kaum muslimat. Tapi kalau memang cukup 24 jam masih selama 15 hari itu, maka termasuk darah haid. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya adalah as-sihah fala yajibu 'alal marid, orang yang sehat. Tidak wajib bagi orang yang sakit. La yajibu 'alaihi tabyitun niyati in wajada al-marid qabla fajri wa in lam yujad wajaba 'alaihi tabyitus sawm wa tabyit was-sawm. Thumma in 'ada ilaihi al-marid aftara. Itu kalau orangnya itu sakitnya memang dari sebelum subuh. Kalau dia tidak sakit subuhnya, ya berniat dia, walaupun dia tahu nanti dia tidak tahan. Maka ketika dia tidak tahan, buka puasa jamak-jamak. Itu bagi orang yang sakit. Jadi as-sihhatu itu syarat wajib bagi orang yang sakit, tidak tidak wajib puasa. Yang kelima, al-iqamatu yaitu tempat tinggalnya, dia tinggal di situ. Misalnya pelunggu tinggal di Mamben, masih di Mamben. Artinya ghair musafir, tidak musafir. La yajibu 'ala al-musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Tidak wajib
puasa bagi orang yang musafir perjalanannya lebih dari safar tawil. Berapa safar tawil itu? Safar tawil adalah isnani wa samanina kilometer. Itu 82 kilometer. Bahan. Ini safar wajib. Safar yang mubah. Perjalanan yang memang boleh dan menempuh jarak lebih dari 82 kilometer. Dan kita ikuti orang baru keluar dari desanya langsung boleh, itu enggak, itu lain pahamnya. Itu kita tidak boleh harus daerah yang akan kita tuju. Kalau kita musafir 82 km baru boleh kita tidak bayar puasa. Itu pun adalah safar kita itu perjalanan yang boleh, bukan dalam rangka memaling, maaf. Dalam rangka kita pergi berjudi, maaf. Dalam rangka kita pergi untuk berzina, maaf. Orang musafir berapapun jauhnya tapi niatnya salah, maka dia tetap tidak boleh yang namanya meninggalkan puasa. Dia tetap wajib puasanya. Syaratu li jawazi al-fitri fi safari ay yusafira qabla tulu'il fajri. Dan disyaratkan bagi orang yang musafir tadi itu hendaklah dia memulai li jawazi fi safari ay yusafira qabla tulu'il fajri. Harus musafirnya itu mulai adalah sebelum terbit sebelum terbit fajar, sebelum subuh dia berangkat. Ini harus diperhatikan ini. Wa tajibu niyatu tarkhis 'inda al-fitri 'ala al-musafir wal-marid alladhi yurja bur'uhu wa man ghalabahu al-jam'. Dan diharuskan ada niat rukhsah ketika orang itu hendak musafir. Beratnya harus kita berangkatnya sebelum ini. Jadi kalau menurut beliau ini harus berangkat kita sebelum terbitnya fajar, artinya sebelum subuh. Di antara 5 hal-hal yang wajib, yang menyebabkan wajibnya kita untuk puasa. Yang pertama, yang ulangi, Islam wajib puasa. 2, taklif, bisa terbebani, terbebani syarat agama syariat, bisa wajib puasa. Tokoh mampu, kudrat atau alaihi, mampu untuk berpuasa, wajib puasa. Yang keempat, sehat tu, dia tidak sakit, area sehat, maka wajib puasa. Yang kelima, iqamatu, dia itu harus tinggal di rumahnya, tidak musafir jauh, tidak melebihi 82 km, wajib puasa. Allahu a'lam bishawab. Pas sudah ini jam 6 lewat bahkan. Sekian, wallahu fiqhul hadis rasyad. Hati sudah belang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.